Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahdia Firman dengan NIM H0525018 kelas PGSDD angkatan 2025. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang kurikulum, mulai dari asal kata kurikulum, definisi kurikulum menurut pendapat saya, perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, khususnya dalam pembelajaran IPA, serta rancangan pembelajaran dari hasil observasi yang telah kelompok saya lakukan di SD Negeri 048 Galung Pakola. Di era pendidikan saat ini, kurikulum memiliki peran yang sangat penting karena menjadi pedoman dalam proses pembelajaran. Perubahan kurikulum juga memengaruhi cara guru mengajar dan cara siswa belajar, khususnya dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar. Karena itu, pada video ini saya akan membahas bagaimana perkembangan kurikulum dan bagaimana penerapannya dalam pembelajaran IPA agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Kata kurikulum berasal dari bahasa Latin, yaitu currere, yang artinya lintasan atau jarak yang harus ditempuh. Awalnya, istilah ini digunakan dalam dunia olahraga, yaitu lintasan yang harus dilalui seorang pelari mulai dari garis start sampai garis finish. Dalam dunia pendidikan, kurikulum diartikan sebagai pedoman atau jalur pembelajaran yang harus ditempuh peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Artinya, kurikulum menjadi dasar bagi guru dalam mengatur proses belajar mengajar di sekolah, mulai dari menentukan materi, media pembelajaran, metode mengajar, sampai penilaian hasil belajar siswa. Menurut saya, tanpa adanya kurikulum, proses pembelajaran di sekolah akan berjalan tanpa arah yang jelas. Karena itu, kurikulum sangat penting agar tujuan pendidikan dapat dicapai dengan baik. Selain itu, kurikulum juga membantu guru menyesuaikan pembelajaran dengan perkembangan zaman dan kebutuhan siswa saat ini. Misalnya, sekarang pembelajaran tidak hanya fokus pada hafalan, tetapi juga melatih kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kerjasama, dan kemampuan memecahkan masalah. Menurut saya, kurikulum adalah rancangan atau pedoman pembelajaran yang digunakan oleh guru dan sekolah untuk membantu siswa mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum tidak hanya berisi tentang materi pelajaran, tetapi juga mengatur bagaimana proses pembelajaran dilakukan di dalam kelas. Misalnya, bagaimana guru mengajar, metode apa yang digunakan, media pembelajaran apa yang dipakai, serta bagaimana cara menilai hasil belajar siswa. Nah, menurut saya, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang mampu menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman. Karena setiap siswa memiliki kemampuan dan cara belajar yang berbeda-beda, maka guru juga harus menyesuaikan pembelajaran agar semua siswa memahami materi dengan baik. Selain itu, kurikulum juga membantu guru menciptakan pembelajaran yang lebih aktif dan menyenangkan. Contohnya dalam pembelajaran IPA, siswa tidak hanya mendengar penjelasan, tetapi juga melakukan pengamatan, percobaan, diskusi, dan juga praktik secara langsung. Dengan begitu, siswa menjadi lebih mudah memahami materi karena mereka mengalami langsung proses pembelajaran tersebut. Nah, menurut saya, pembelajaran seperti ini lebih menarik dibandingkan hanya mencoba membaca buku dan mendengarkan penjelasan guru. Selanjutnya, saya akan membahas perbedaan antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, khususnya dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar. Pada kurikulum 2013, materi IPA disusun secara tematik dan cakupan materinya lebih luas. Siswa mempelajari banyak materi dalam satu tema, sehingga terkadang pembahasannya kurang mendalam, dan siswa hanya fokus menghafal materi. Sedangkan pada kurikulum Merdeka, materi dibuat lebih sederhana, ringkas, dan fokus pada materi yang esensial.
Hal ini membuat siswa lebih mudah memahami inti pembelajaran dibandingkan harus menghafal banyak materi. Menurut saya, kurikulum merdeka lebih membantu siswa memahami konsep karena pembelajaran lebih fokus pada pemahaman, bukan sekedar hafalan. Pada kurikulum 2013, pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik atau 5M, yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Pendekatan ini sebenarnya sudah bagus karena membuat siswa lebih aktif. Namun dalam praktiknya, pembelajaran masih sering berpusat pada guru dan buku teks. Sedangkan pada kurikulum merdeka, pembelajaran lebih fleksibel dan berpusat pada siswa. Guru diberikan kebebasan untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai kebutuhan dan kemampuan siswa. Hal ini membuat siswa lebih aktif dalam belajar, dan guru dapat lebih memperhatikan kemampuan masing-masing siswa. Pada kurikulum merdeka, pembelajaran lebih sering menggunakan proyek, eksperimen, diskusi, dan pemecahan masalah nyata di lingkungan sekitar. Sedangkan pada kurikulum 2013, pembelajaran masih lebih fokus pada penyampaian materi dan penuntasan target pembelajaran. Contohnya dalam pembelajaran lingkungan hidup, siswa dapat langsung mengamati tumbuhan yang ada di sekitar sekolah, melakukan diskusi kelompok, lalu mempresentasikan hasil pengamatannya. Dengan cara ini, siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga belajar melalui pengalaman langsung. Menurut saya, pembelajaran seperti ini membuat siswa lebih semangat belajar karena mereka ikut terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Pada kurikulum 2013, guru lebih banyak berperan sebagai penyampai materi, sedangkan pada kurikulum merdeka, guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa mencari dan menemukan pengetahuan sendiri. Menurut saya, peran guru sebagai fasilitator itu sangat penting karena siswa menjadi lebih mandiri, lebih percaya diri, dan lebih berani menyampaikan pendapat. Guru tidak hanya menjelaskan materi, tetapi juga membimbing siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Pada kurikulum 2013, penilaian lebih menekankan hasil akhir atau nilai siswa. Sedangkan pada kurikulum merdeka, penilaian tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi juga melihat proses belajar siswa. Misalnya keaktifan siswa, kreativitas, kerjasama, dan juga perkembangan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Dengan begitu, guru dapat mengetahui perkembangan siswa secara menyeluruh. Selain membahas kurikulum, saya juga sudah membuat rancangan pembelajaran dari hasil observasi yang telah kelompok saya lakukan di SD Negeri 048 Galung Pakola. Berdasarkan hasil observasi, ditemukan beberapa kendala dalam pembelajaran. Misalnya, kemampuan siswa yang berbeda-beda, masih kurangnya kegiatan praktikum, serta keterbatasan alat peraga dan media pembelajaran. Karena itu, diperlukan rancangan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi siswa dan sekolah. Pendekatan pembelajaran yang dipilih yaitu pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik membantu siswa belajar melalui kegiatan mengamati, bertanya, mencoba, menalar, dan menyimpulkan. Menurut saya, pendekatan ini sangat penting karena tidak semua siswa memiliki kemampuan belajar yang sama. Ada siswa yang cepat memahami materi dan ada juga siswa yang masih membutuhkan bimbingan lebih. Karena itu, guru harus mampu menyesuaikan cara mengajar agar semua siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Model pembelajaran yang dipakai adalah Problem Based Learning atau PBL. Model ini membantu siswa belajar melalui masalah nyata yang ada di lingkungan mereka. Contohnya dalam pembelajaran IPAS, siswa dapat langsung mengamati lingkungan sekolah, mencari masalah yang ada, lalu mendiskusikan solusi bersama kelompoknya. Model ini melatih kemampuan berpikir kritis, kerjasama, dan kemampuan memecahkan masalah nyata. Menurut saya, pembelajaran seperti ini lebih bermakna karena siswa belajar langsung dari pengalaman nyata di lingkungan sekitar mereka.
Dengan rancangan pembelajaran ini, diharapkan siswa menjadi lebih aktif, lebih mudah memahami materi, dan lebih semangat dalam belajar IPAS. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu diskusi, demonstrasi, dan tanya jawab. Metode diskusi membantu siswa bekerja sama dan saling bertukar pendapat dengan teman kelompoknya. Metode demonstrasi membantu siswa memahami materi melalui contoh nyata atau alat peraga. Sedangkan metode tanya jawab membantu siswa melatih keberanian siswa dalam menyampaikan pendapat. Menurut saya, penggunaan metode seperti ini membuat pembelajaran lebih aktif dan tidak membosankan. Dari penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa kurikulum memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan karena menjadi pedoman dalam proses pembelajaran. Kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka memiliki perbedaan, terutama dalam pembelajaran IPA. Kurikulum Merdeka dinilai lebih fleksibel, lebih aktif, dan lebih menyesuaikan kebutuhan siswa, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Menurut saya, pembelajaran IPA akan lebih menarik jika siswa dilibatkan secara langsung dalam proses pembelajaran melalui diskusi, praktik, pengamatan, dan pemecahan masalah nyata. Semoga video ini dapat menambah pemahaman kita mengenai kurikulum dan penerapannya dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.